kita lihat apa saja yang akan kita ulas hari ini. Yang pertama itu terkait akumulasi modal. Nanti bagaimana kita melihat pengaruh modal di dalam perekonomian itu sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian kita juga lihat pengaruh pertumbuhan populasi. Dia memberikan dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian nanti ada semacam golden rule-nya untuk tingkat modal. Jadi tingkat modal ideal itu di level yang mana, seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah mengapa sih beberapa negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara beberapa negara lainnya rendah? Ini kan suatu pertanyaan yang terus ditanyakan dan jawabannya ini ya relatif bukan jawaban yang akhirnya itu jelas gitu. Artinya apa? Selalu berkembang. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, sebenarnya terkait itu banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam model Solo ini disimplifikasi karena ketika kita ingin menguasai semua unsur atau variabel itu kan nggak mungkin ya karena terlalu banyak. Sehingga Robert Solo ini mencoba mengisolasi variabel-variabel yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu tadi modal, pertumbuhan populasi, nanti ada terkait saving juga, sama kemajuan teknologi. Nah, itu model sederhana yang coba diinvestigasi dalam model Solo ini. Pertanyaan lanjutannya, tadi kan kenapa kok setiap negara itu beda tingkat pertumbuhan ekonominya? Kenapa yang satu miskin, yang tadi kalau gambar tadi itu yang atas ini kan Perancis nih ya, sementara yang bawah ini Somalia. Jadi bedanya sangat jauh sekali, gap-nya sangat jauh sekali. Padahal kan justru mungkin di Somalia ini, saya nggak tahu, belum pernah ke sana juga sih. Di Somalia ini mungkin dari sisi sumber daya alamnya banyak, sementara di Prancis relatif lebih terbatas ya, karena Eropa kan biasanya sumber daya alamnya tidak terlalu ini. Cuma mereka dari sisi kemajuannya lebih maju. Itu yang mau kita jawab. Nah, berarti pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita mempertanyakan itu? Kenapa pertumbuhan itu penting? Selalu ditanya-tanyakan gitu. Kenapa? Kalau kita misalkan melihat data kematian bayi, jadi, ini belum saya lanjutin nih. Jadi kalau di sini kematian bayi itu menunjukkan bahwa betapa kualitas hidup atau standar hidup suatu negara itu buruk atau baik. Karena ketika kematian bayi yang baru lahir itu tinggi, berarti menunjukkan bahwa dari sisi kesehatan, gizi, dan sebagainya itu belum tercukupi. Nah, itu menunjukkan bahwa suatu perekonomian atau suatu negara itu masih tertinggal. Nah, kaitannya apa? Kok dia bisa tertinggal? Itu hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sisi lain, di Pakistan misalkan 85%-nya masyarakat itu hidup di bawah garis kemiskinan $2 per hari. Jadi World Bank itu, World Bank menetapkan garis masyarakat itu dikatakan miskin apabila dia hidupnya di bawah garis kemiskinan. Sekitar $2 kalau di Indonesia itu berapa ya? 2 kali misalkan 15.000, 30.000. Jadi ketika suatu keluarga menghabiskan atau hanya punya uang 30.000 per hari untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dia dikategorikan miskin, seperti itu. Nah, itu 85% masyarakat di Pakistan itu seperti itu. Kemudian fakta lainnya adalah 1/4 negara termiskin itu mengalami kelaparan selama kurang lebih 3 dekade terakhir. Jadi 3 dekade ini sekitar 30 tahun ya. Jadi cukup, artinya apa? Pergerakan negara-negara miskin, progresnya itu sangat lamban dan mungkin mereka masih tetap miskin dari 30 tahun yang lalu, sejak 30 tahun yang lalu. Dan ini pertanyaan yang penting juga kan, kenapa kok mereka stay in the poverty ya, kayak gitu. Ini menarik untuk dibahas. Kemudian
fakta lainnya dari penelitian empiris itu menunjukkan bahwa kemiskinan itu erat kaitannya juga penindasan terhadap wanita dan minoritas. Jadi kalau dari data yang dikumpulkan, negara-negara miskin itu sangat sangat umum terjadi kekerasan terhadap wanita dan mungkin anak-anak, mungkin karena faktor ekonominya itu tadi. Selain itu penindasan terhadap minoritas juga. Di sisi lain negara yang lebih advance, yang perekonomiannya sudah lebih maju, pertumbuhan ekonominya tinggi, biasanya bukan pertumbuhan ekonomi tinggi ya, pembangunan ekonominya sudah mapan. Nah itu biasanya lebih level edukasinya kan lebih tinggi, dan sehingga hal-hal yang terkait penindasan terhadap wanita dan anak-anak itu sudah menjadi perhatian yang serius. Itu sih. Nah semua ini kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi ini meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan. Ketika standar hidup tinggi, masalah-masalah kelaparan, kemudian emosi mungkin ya, karena emosi itu akan mempengaruhi, kalau perut lapar, emosi tinggi biasanya ya kan. Nah itu akan mempengaruhi, ketika senggol dikit langsung bacok gitu, bercanda. Senggol dikit langsung marah-marah gitu kan. Nah ini yang kenapa pertumbuhan itu penting. Pertumbuhan akan meningkatkan standar hidup suatu masyarakat. Kita lihat kalau datanya ini menunjukkan bahwa yang x-axis ini adalah pendapatan per kapita ya. Kemudian yang y-axis ini adalah pertumbuhan populasi yang di bawah, berada di garis kemiskinan atau di bawahnya. Kita lihat, artinya populasi penduduk miskin persentasenya. Nah, kita lihat semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara ya kan, masyarakat miskinnya itu semakin sedikit ya kan. Tapi ketika dia semakin rendah, maka masyarakat miskinnya semakin banyak, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini termasuk di dalamnya ada Nigeria, ada Zambia, kemudian Indonesia ini masuk mana nih, kategori mana? Jadi kita pendapatan menengah ya, pendapatannya sekitar, ini pendapatan ini ya, per kapita ya. Jadi faktor jumlah penduduk juga ngaruh di sini. Mungkin Meksiko pendapatannya tinggi karena penduduknya nggak sebesar Indonesia atau Uruguay atau Polandia. Nah, tapi secara umum ini bisa melihat bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin rendah tingkat penduduk miskinnya. Sebaliknya, gitu. Jadi ketika kita ingin mengurangi kemiskinan, salah satu caranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu. Nah ini dalam jangka panjang, apapun yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, walaupun dia pengaruhnya hanya kecil porsinya, tapi itu akan memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan standar hidup dalam jangka panjang. Jadi kita lihat ketika pertumbuhan tahunannya itu, pertumbuhan annual growth rate of income per kapita, jadi pendapatan per orangnya itu tumbuh misalkan 2% dan 2,5%, maka dalam 50 tahun, 25 tahun ke depan itu standar hidupnya akan meningkat. Jadi makanya kenapa pemerintah atau pemerintah Indonesia lah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu. Karena ini faktornya, sehingga dalam 25 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun ke depan itu standar hidup Indonesia itu meningkat, sehingga rakyatnya lebih sejahtera. Karena standar hidup kan kaitannya dengan kesejahteraan ya. Gitu. Oke, sekarang kita mulai memperkenalkan nih model pertumbuhan Solo. Model ini memperlihatkan bagaimana itu tabungan, pertumbuhan populasi, sama kemajuan teknologi itu mempengaruhi tingkat output dalam suatu perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Nah, jadi 3 variabel penting ini yang di-highlight oleh model pertumbuhan Solo. Nah, hari ini seperti yang tadi saya bilang, kita akan menganalisis untuk aspek atau variabel tabungan sama pertumbuhan populasi, sementara kemajuan teknologinya minggu depan ya. Nah, Robert Solow ini merupakan pemenang Nobel, dia kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan model Solow ini menjadi
acuan utama karena penggunaannya luas dalam pengambilan kebijakan. Sangat sangat mudah untuk dipahami ya. Sehingga policy maker ini selalu menggunakan model ini biasanya, hampir sebagian besar menggunakan model ini. Yang kedua itu menjadi perbandingan untuk teori-teori pertumbuhan terkini yang dikembangkan oleh ekonom lainnya. Jadi ketika sekarang kan terus berkembang ya penelitian terkait pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, teori growth-nya. Nah ini selalu pasti mengacu awalnya atau perbandingannya pasti dengan model pertumbuhan Solo ini. Jadi sangat penting. Nah model Solo ini juga melihat faktor pertumbuhan ekonomi dan standar hidup dalam jangka panjang. Perbedaannya dengan model yang fungsi produksi yang kita lihat di chapter 3, itu yang dari sisi K-nya, capital-nya itu tidak lagi fix, ya kan? Nah, karena investasi, kalau K-nya ini nggak fix, berarti kita melihat perubahan investasi, karena investasi ini akan menyebabkan capital-nya tumbuh, ya kan? Sementara di sisi lain kita juga akan melihat depresiasi, karena depresiasi ini yang menyebabkan capital ini menyusut. Jadi udah lebih dinamis. Dari sisi tenaga kerjanya juga nggak fix lagi, jadi udah direlaksasi. Pertumbuhan populasi ini akan menyebabkan tenaga kerja ini akan naik atau sebaliknya. Nah, fungsi konsumsi di model Solo ini lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, tidak ada belanja pemerintah atau pajak. Ini fungsinya hanya untuk penyederhanaannya aja. Karena kalau ada mungkin lebih kompleks lagi analisisnya ya. Oke, kita lihat dari sisi fungsi produksinya. Sebagaimana kita sudah pelajari di chapter 3, fungsi produksi itu adalah Y sama dengan fungsi dari capital sama labor, ya kan? Di mana capital ini, di mana ketika kita menganalisis ini adalah satuannya apa? Satuannya real ya, dia variabel real jadinya, bukan dalam satuan nominal, sehingga biasanya satuan dihitungnya dalam satuan unit output per pekerja atau modal per pekerja. Nah, di sini dalam pertumbuhan Solo ini karena kita mau melihat akumulasi modalnya dulu, sehingga setiap variabelnya itu dikonversi dalam satuan pekerja atau dibagi lah, disamakan penyebutnya. Jadi saya coba cari. Jadi semua variabel ini dibagi dengan L. Sehingga kita dapatkan variabel baru, kita simbolkan Y bagi L. Y per L itu adalah Y kecil ya. Sementara K per L itu adalah K kecil. Kalau L-nya sendiri dibagi L itu menjadi 1, ya kan? Nanti di sini jadi 1. Nah, kemudian ada asumsi bahwa fungsi produksi ini memiliki skala hasil konstan atau constant return to scale, di mana ini bisa tergambarkan dari ketika ada perubahan Z, maka fungsi produksi atau output yang dihasilkan juga akan bertambah sebesar persentase Z ini. Untuk setiap Z lebih besar dari 0 ya. Jadi Z-nya ini harus bernilai positif. Begitu. Ini adalah asumsi skala hasil normal. Nah, anggap aja Z-nya ini misalkan 1/L, maka kita dapatkan tadi Y dibagi L sama dengan Y, kemudian K dibagi L sama dengan K kecil, sementara L dibagi L sama dengan 1, seperti itu. Sehingga akhirnya kita bisa dapatkan hasil penurunan tadi itu seperti ini, Y kecil sama dengan fungsi dari K dan 1. Sehingga satunya ini kan bisa kita hilangkan, di mana bukan hilangkan, kita simbolkan baru lagi. Jadi FK1 ini kita simbolkan menjadi F kecil dan K. Sehingga output dalam perekonomian itu merupakan fungsi dari akumulasi capital di sini. Kayak gitu ya. Ini ada yang baru masuk. Oke. Ini fungsi produksinya. Ingat-ingat ya.
fungsi produksi. Kita lihat dalam bentuk grafik. Jadi kalau fungsi produksi kan pasti dia memiliki sifat diminishing marginal product of capital ya. Ini adalah fungsi produksi tadi, Y sama dengan F kecil K. Nah, di mana marginal product of capital-nya itu sama dengan penambahan dari output dikurangi dengan output yang sebelumnya. Ya kan? Selisihnya ini adalah marginal product of capital, dan marginal product of capital ini awalnya itu naik seiring naiknya capital per pekerja, modal per pekerja, tapi lama-kelamaan dia akan turun. Konsepnya diminishing kan udah saya jelaskan ya. Nah, semakin bertambah capital, maka semakin turun output per pekerjanya, diminishing MPK. Ini bentuk grafiknya dari fungsi produksi pada model pertumbuhan Solow. Kemudian kita lihat juga persamaan identitas pendapatan nasional yang CIGX. Nah, dalam model Solow ini, tadi di awal sudah kita state bahwa dalam spesifikasi modelnya kita tidak memasukkan variabel G, sehingga tidak ada G di dalam persamaan identitas pendapatan nasionalnya ya. Jadi kita punya hanya Y atau pendapatan nasional itu sama dengan konsumsi dan investasi. Tidak ada belanja pemerintah. Nah, dalam satuan pekerja ini menjadi seperti ini, Y kecil sama dengan C plus I, di mana C ini adalah tadi untuk supaya kita fokus ke tadi akumulasi capital-nya, kita memodifikasi sedemikian rupa supaya L-nya itu menjadi satu kan tadi di fungsi produksi, sehingga dalam supaya sama dan memudahkan analisis, yang persamaan identitas juga ini dihitung dalam satuan per pekerja ya kan, sehingga kita bagi konsumsi dengan per tenaga kerja, investasi juga, sehingga kita mendapatkan persamaan identitas pendapatan nasionalnya seperti ini. Rumusnya, simbolnya dalam Y, C, I-nya ini dalam huruf kecil ya. Jadi perbedaannya itu. Berarti C kecil ini adalah satuannya dalam satuan konsumsi atau konsumsi dalam satuan per pekerja. Ini identitas persamaan nasionalnya, pendapatan nasional. Kemudian kita lihat fungsi konsumsinya. Tadi dikatakan bahwa fungsi konsumsinya lebih sederhana. Nah, fungsi konsumsi ini erat kaitannya dengan tabungan. Nah, tabungan kita simbolkan dengan S untuk tingkat tabungan ini ya, yaitu porsi pendapatan yang disimpan, dan S ini merupakan parameter eksogen. Jadi S ini adalah porsi dari pendapatan Y yang disimpan, dan sisanya itu merupakan konsumsi. Jadi fungsi konsumsi itu adalah seperti ini nih. Ini. Fungsi konsumsi ini adalah rumusnya ini. Kalian ingat. Karena ketika 1 dikurang S, misalkan S-nya ini adalah 30% ya, savingnya 30% atau 0,3. Berarti konsumsinya berapa? 1 dikurang 0,3 ya kan, 1 kurang 0,3 Y sama dengan 0,7. Berarti misalkan pendapatannya adalah 10.000, Y-nya adalah 10.000, maka konsumsinya adalah 7.000 ya. 1, 2, 3, 4 ya. 7.000 ya kan? Itu. Sementara tadi S-nya 0,3 berarti savingnya adalah 3.000 kayak gitu. Jadi C ini adalah rumusnya atau fungsi konsumsinya adalah persamaannya seperti ini. Jadi memang lebih sederhana dibandingkan dengan fungsi konsumsi yang di chapter 3. Ini fungsi konsumsinya. Ini kita sedang menspesifikasi persamaan terkait di dalam model ini ya, yang nanti akan membentuk model pertumbuhan Solow. Sekarang kita masuk ke spesifikasi persamaan tabungan dan investasi.
Nah, tabungan itu, tadi saving juga, itu merupakan selisih dari pendapatan dikurangin konsumsi, ya kan? Sementara kita sudah ketahui bahwa fungsi konsumsi itu adalah 1 minus S dikalikan Y. Sehingga kita dapatkan bahwa tabungan itu merupakan, kalau ini kan kalau kita mau jabarkan, Y sama dengan, ya, Y minus Y, kemudian minus, bukan minus, ini jadi plus ya, plus SY. Nah, Y minus Y cancel off, jadi hilang, tersisa tinggal SY. Sehingga fungsi tabungan atau persamaan tabungan per pekerja ini adalah SY. Kemudian kita akan masukkan ke dalam persamaan identitas pendapatan nasional tadi. Kita ketahui pendapatan nasional adalah Y sama dengan C plus I, kita modifikasi, kita taruh I-nya itu di depan, sehingga kita dapatkan bahwa investasi itu merupakan selisih dari pendapatan nasional dikurangi C. Nah, Y kurang C ini tadi kan tabungan ya. Ini kan jadi konsisten dengan prinsip dasar di awal bahwa investasi dalam perekonomian itu equal to saving. Nah, investasi sama dengan tabungan, maka investasi itu sama dengan Y dikurangi C sama dengan tadi tabungan ini persamaannya adalah SY ya. Ini jadi Y minus C ini bisa digantikan dengan atau ekuivalen dengan SY. Jadi I itu sama dengan SY sama dengan di mana Y ini, ingat kan tadi di awal fungsi produksinya F kecil sama K kecil. Nah, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan fungsi atau persamaan investasi itu sama dengan S dikalikan fungsi produksi tadi, FK. F kecil, K kecil, fungsi dari K kecil. Nah, ini variabel yang kita lihat atau menjadi fokus kita adalah tabungan dan capital. Nanti kaitannya sama investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini spesifikasi untuk persamaan tabungan dan investasinya. Kita lihat dalam grafik, tadi kita sudah lihat untuk fungsi produksinya ini, FK-nya ini, jadi ada diminishing sehingga bentuknya seperti awalnya naik drastis, kemudian agak turun, agak melandai, di mana x-axis-nya adalah tingkat modal per pekerja, kemudian Y-nya adalah output per pekerja ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa output itu terdiri dari apa? Y ini merupakan terdiri dari C ditambahkan I, tadi kan persamaan identitasnya ya kan. Nah, kemudian I ini merupakan fungsi dari saving dan output itu sendiri, sehingga ini menunjukkan bahwa ada variabel penting di sini, yaitu stok modal atau capital di sini. Ini adalah kunci penting dalam mendorong output perekonomian, ya kan? Dan stok modal ini dapat berubah sering waktunya. Dan perubahan itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kalau misalkan stok modalnya naik, ya kan? Nah, dua faktor yang mempengaruhi stok modal itu sendiri adalah investasi sama depresiasi. Kita lihat juga tingkat tabungan S ini juga akan menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Jadi kalau misalkan S-nya gede, berarti investasinya akan gede, sementara konsumsinya akan kecil, seperti itu. Nah, berapapun tingkat modal K, output di sini adalah dilambangkan atau direpresentasikan dengan FK. Investasi adalah SFK. Jadi ini investasi ya. Ini output, ini investasi, sementara konsumsi itu adalah selisihnya. Ini dikurangin SFK itu adalah besaran dari konsumsi, seperti itu. Ini investasi juga sama dengan tabungan juga nih. Ini ya, kalian pahami. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi
besaran stok modal dalam perekonomian. Yang pertama investasi, yang kedua adalah depresiasi. Kita lihat, depresiasi itu disimbolkan dengan delta kecil ya. Ini, yang kayak gini nih. Ini adalah delta kecil, depresiasi. The rate of depreciation. Jadi itu adalah bagian dari capital stock yang menurun kualitasnya atau wears out pada setiap periodenya. Jadi kalau misalkan kalian beli apa ya, beli peralatan misalnya TV lah, alat elektronik. Jadi umur ekonomisnya itu akan turun karena ada depresiasi ya kan, semakin sering digunakan dia akan umur ekonomisnya akan semakin turun. Ini konsep yang abstrak tapi kita yakini ada ya kan. Sama aja kalau kalian beli HP itu kan semakin sering digunakan, semakin misalkan keypad-nya atau touch screen-nya itu semakin entah garis-garis dan sebagainya. Seperti itu analoginya. Nah, depresiasi ini menunjukkan penurunan tersebut. Kita lihat, kalau depresiasi itu grafiknya ini seperti ini ya, lurus. Jadi ketika modalnya itu semakin banyak, maka depresiasi per pekerjanya itu juga semakin tinggi, seperti itu. Ini jadi berbanding lurus. Sehingga capital itu pasti terdepresiasi, stok modal itu pasti terdepresiasi. Karena modal di sini kan nggak harus dalam bentuk uang ya. Dalam fungsi produksi yang kemarin, modal itu kayak bisa peralatan, bisa mesin, dan sebagainya. Ini spesifikasi depresiasi. Oke, sekarang kita masuk nih. Mulai masuk kenapa analisis dalam model Solow, kenapa modal itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, ide dasarnya adalah, sorry sebelum masuk sini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini kayaknya, entah suara saya masuk kan ya? Nggak ketiduran kan? Enggak, Pak. Masuk, Pak. Masuk ya. Dari tadi spesifikasi model di awal tadi, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jelas ya, masih simple ya. Oke, berarti belum ada pertanyaan. Nah, saya lanjut deh. Nanti kalau misalkan ada yang nggak ngerti, langsung stop saya juga nggak apa-apa. Oke, saya lanjut. Sekarang kita akan mulai step by step melihat kenapa bisa akumulasi modal itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan arahnya positif atau negatif. Jadi ide dasarnya adalah investasi ini akan meningkatkan stok modal kan. Ketika kita masyarakat banyak investasi, maka stok modal dalam perekonomian itu akan semakin tinggi, semakin besar. Nah, depresiasi itu menurunkan stok modal. Jadi ini kejar-kejaran nih, depresiasi sama investasi. Nah, sehingga perubahan stok modal kita bisa spesifikasikan seperti ini. Perubahan itu delta ya biasanya. Delta K itu sama dengan investasi dikurangin dari tingkat depresiasi, rate of depresiasi terhadap modal. Jadi modalnya misalkan di dalam perekonomian ada 10, maka kalau tingkat depresiasinya 0,2, maka sekitar 2-nya itu merupakan depresiasi. Kalau investasinya misalkan 15, maka 15 kurang 2. Nah, perubahan stoknya itu adalah seperti itu ya. Nah, ini adalah spesifikasi perubahan stok. Delta K sama dengan investasi dikurangin depresiasi. Karena kita tak ketahui tadi bahwa investasi ini adalah SF, ya kan? Maka kita bisa masukkan di persamaan perubahan stok modal ini. SF ini masuk ke investasi. Sehingga kita bisa dapatkan ini. Jadi perubahan stok modal dalam perekonomian itu merupakan selisih dari investasi atau SFK ini dikurangin depresiasi. Dari sini kalau kita lihat dalam bentuk grafik adalah seperti ini. Di mana tadi kita kan udah ketahui garis biru ini adalah tingkat depresiasi, sementara tingkat investasi itu adalah garis merah ini. Bentuknya seperti ini ya. Nah, titik pertemuan garis depresiasi dengan investasi ini merupakan disebutnya kondisi steady state.
Saya agak susah mencari padanan katanya untuk bahasa Indonesianya ya, jadi saya akan menggunakan steady state aja. Nah, steady state ini adalah titik di mana depresiasi sama investasi itu sama jumlahnya, sehingga tidak merubah stock capital tadi, ya kan. Kalau kalian ingat tadi, stock capital kan delta K sama dengan investasi dikurangin atau SF ya, SFK, kita nyebutnya SF aja ya, dikurangin delta K. Nah, di titik ini adalah ketika jumlah, misalkan saya pakai angka, ininya investasinya 5 dan depresiasinya itu adalah 5. Jadi delta K-nya sama dengan 0. Ya. Jadi tidak ada selisih, tidak ada perubahan stok di sini. Makanya disebut steady state. Jadi steady state level of capital per worker. Begitu ya. Nah, ini adalah level di mana investasi sama dengan depresiasi, mengindikasikan bahwa jumlah modal itu atau capital itu tidak akan berubah sepanjang waktu. Nah, untuk tingkat modal di bawah K bintang ini atau steady state ini menunjukkan bahwa di bawah sini ya, ini menunjukkan kondisi di mana investasi itu lebih besar daripada investasi ya, lebih besar daripada tingkat depresiasinya, ya kan, sehingga yang terjadi apa? Karena capital stock ini karena investasi ini lebih besar daripada depresiasi, maka secara dinamis dia akan meningkatkan capital stock, ya kan? Capital stock terus naik, maka ini akan bergeser sampai ini akan terus naik sampai titik di mana perekonomian itu mencapai steady state-nya, sehingga depresiasinya itu sama dengan investasi. Paham ya maksudnya ya? Nah, di sisi lain, kalau misalkan situasi yang di atas K bintang ini merupakan level di mana tingkat depresiasi, tingkat depresiasi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi. Jadi yang ada adalah kalau misalkan negara atau perekonomian ada di kondisi ini, yang terjadi adalah stok capital-nya itu akan terus menyusut karena depresiasinya lebih besar, sementara investasinya itu lebih sedikit, sehingga stok capital ini akan terus menyusut sampai pada level di mana perekonomian itu mencapai steady state atau K bintang, kayak gitu. Gambaran awalnya seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk akumulasi modal, kaitannya sama investasi, depresiasi, sama konsep tadi steady state itu. Nah, kita akan melihat bagaimana tabungan dalam tingkat tabungan itu mempengaruhi pertumbuhan. Ya kan, tabungan kaitannya sama investasi. Nah, peningkatan tingkat tabungan atau S itu menyebabkan apa? Menyebabkan investasi akan naik karena S sama dengan I, ya kan? Ketika S naik, investasi akan naik. Nah, ketika investasi naik, tadi kurva investasi ini, SF ini yang awalnya S1F, ini akan bergeser ke atas, naik, akibat dari kenaikan tabungan. Hal ini menyebabkan apa? Hal ini pada titik awal tadi, steady state-nya kan berubah, ya kan? Tapi ketika kita melihat situasi yang awal, steady state awal, K bintang 1, maka pindah. Nah, maka kondisi ini tadinya ini kan depresiasi sama dengan investasi ya. Tapi ketika tingkat tabungan naik di level ini, maka pada titik ini investasi jauh lebih besar dibandingkan dengan depresiasi. Sehingga hal yang akibatnya apa? Akibatnya adalah modal akan terus terakumulasi sehingga mengalami peningkatan sehingga pada titik steady state yang baru, ya kan, yaitu di K bintang 2. Ini adalah steady state yang baru, begitu. Seperti itu ya, stok modal akan naik. Maka dari sini kita bisa melihat
Jika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, kan tadi kalian ingat ya, jadi output sama dengan C plus I, ya kan? Ketika kita ingin meningkatkan output naik, salah satunya harus kita naikin. Kita fokus di sini adalah investasi ya. Nah, investasi harus naik dulu. Gimana caranya investasi naik? Itu tadi, investasi kan ini, yaitu kita menaikkan tingkat tabungan. Seperti itu. Ketika tingkat tabungan naik, investasi naik, maka dia akan mengakumulasi capital. Capital terakumulasi sampai pada titik steady state yang baru, maka output-nya itu akan naik. Seperti itu. Ya gitu ya. Pada steady state ini tingkat modal sama output-nya itu lebih tinggi. Maka perekonomian juga akan lebih tinggi. Ini dalam ilmu ekonomi itu ilmu sosial tapi agak abstrak sebenarnya kalau saya boleh katakan ilmu ekonomi ini. Ini kalian harus bisa membayangkan maksudnya seperti apa, dan karena saking kompleksnya ekonomi kemudian disimplifikasi, ada kelemahannya itu. Ini karena kan kita selalu membayangkan dalam pikiran kita, terus kaitannya sama belanja pemerintah apa, sama teks apa, kayak gitu. Tapi karena untuk memudahkan kita simplifikasi, jadinya ya kadang-kadang susah membayangkan juga saking ininya ya, abstraknya. Ini tadi ada pertanyaan nggak? Sampai tadi kita ngelihat hubungan kita coba analisis mulai dari spesifikasi di model pertumbuhannya, tadi ada fungsi produksi di awal, kemudian persamaan identitas pendapatan nasionalnya, C plus I-nya, kemudian fungsi konsumsinya udah kita bahas juga, spesifikasi tabungan dan investasi sudah, kemudian kita lihat sama depresiasi juga, kemudian kita lihat bagaimana akumulasi modal itu melalui peningkatan tabungan, dia akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ya kan? Nah, ini ada pertanyaan nggak sebelum saya masuk ke tadi variabel pertumbuhan populasi yang mempengaruhi output. Pak, izin bertanya. Ya, Irena ya. Iya, Pak. Sebenarnya mau minta tolong diulangin yang mana? Ini kan tadi karena yang slide ini, Pak. Kan tadi karena savingnya naik, investasinya naik, terus steady state-nya bergeser juga. Terus bisa dibilang pada titik steady state awal investasi lebih tinggi. Boleh tolong dijelasin dulu nggak Pak bagian itunya? Oke. Terima kasih. Pada titik steady state awal, ini ya, investasi lebih tinggi dari depresiasi, ya kan? Kita lihat nih. Ini jadi bingung nih ya. Jadi saya coba bikin grafik di sini deh. Kayaknya bisa share. Nah, papan tulis. Kelihatan nggak kalian? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Lama-lama enak juga ya pakai, maksudnya kelas online gini, tapi sense atau feeling ketemu langsungnya nggak dapet sih memang. Sebenarnya saya lebih suka ngajar langsung ngomong di depan kelas, tapi dengan fasilitas yang ada ini jadi lebih memudahkan juga. Oke. Anyway, tadi kan ini ya, ini capital ya. Ini capital sama investasi. Nggak kelihatan ininya. Ini capital, ini investasi ya. Investasi kan dilambangkan sama SF lah, biar untuk kemudahan aja. Tadi depresiasi ini seperti ini. Ini capital, investasi,
Kemudian depresiasi ini tadi seperti ini, depresiasi terhadap capital. Kemudian kita punya tadi SF-nya, SF, SF, SF-nya itu seperti ini ya. Nah, misalkan kayak gini, SF1. Nah, wah terlalu jauh, sorry. SF1-nya seperti ini nih. Alah. Ini SF1 ya kan. Nah, ini adalah titik steady state awal, ya kan. Steady state K1. Satu lah. Nah, ketika tabungan naik, investasi naik ya kan. Investasi naik menjadi seperti ini nih misalkan. Ini kan SF2. Nah, yang terjadi adalah ketika investasi naik, maka posisi kan masih steady state yang awal ya, K1. Kan saya hapus dulu nih biar gampang membayangkannya. Nah, posisi kan masih di sini ya. Tadi. Nah, ketika tabungan investasi naik, maka yang terjadi adalah posisi ini yang tadinya depresiasi sama dengan tingkat investasi karena investasi naik sekarang, maka posisi K1 ini posisinya adalah investasi lebih besar daripada depresiasi ya kan. Ketika ini terjadi, maka stok modal akan terakumulasi itu. Jadi kan dalam periode ini ketika kalian ibaratnya gini, pendapatan kalian, istilahnya uang yang masuk itu lebih banyak dari uang yang keluar. Lama-kelamaan kalian bisa mengakumulasi uang kan, artinya kalian bisa ngumpulin uang tuh dari savingnya sisanya. Konsepnya juga analoginya sama. Jadi ketika investasi lebih besar dari depresiasi, maka stok capital, stok modal itu akan terakumulasi, maka K-nya akan naik. Sampai mana naiknya? Sampai pada titik di mana ini steady state yang baru. Seperti itu. Ya kan? Steady state yang baru kita lambangkan dengan K2. Ini adalah posisi di mana depresiasi sama dengan investasi. Jadi dia tidak akan berubah lagi stoknya sepanjang waktu. Seperti itu. Nah, tapi yang terjadi akibat dari kenaikan investasi ini, jumlah capitalnya kan udah lebih tinggi ya kan. K1 sama K2 kan lebih tinggi K2. Capitalnya udah lebih tinggi. Kemudian ketika, tadi ingat persamaan identitas, ketika investasinya tadi misalkan investasi 1, kemudian ini Y1, nah Y-nya juga output-nya itu udah naik ya kan, karena investasinya ini udah menjadi investasi 2, di mana posisinya ini lebih besar, kayak gitu. Kayak gitu ya, Iren ya. Clear nggak? Ya, Pak. Ya, paham, Pak. Paham ya? Kayak gitu. Boleh nanya satu lagi nggak, Pak? Boleh. Ini berarti asumsinya ini nggak memperhatikan tingkat suku bunga ya, Pak, berarti? Oh, belum. Kita belum main ke situ. Semakin kompleks nanti masalahnya. Kita fokusin bahwa karena kalau saya lihat model pertumbuhan Solo ini tidak memasukkan unsur tingkat suku bunga, begitu. Tapi nanti analisisnya persamaan yang mana tuh? I sama dengan S ini juga nanti kan hubungannya juga harusnya sejalan dengan variabel tingkat suku bunga. Jadi misalkan ingin meningkatkan tabungan kan bisa di-trigger dengan kenaikan tingkat suku bunga, bukan I deh. Pokoknya ya biar nggak nyaru sama investasi tadi. Tingkat suku bunga naik ya, suku bunga dinaikkan, maka S-nya ini akan naik, investasi naik. Harusnya sih masih sejalan ya, seperti itu. Tapi intinya kalian fokusin di tadi yang analisis yang tadi saya jelaskan, itu ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya masuk pertumbuhan populasi? Nggak ada ya? Jelas semua kayaknya. Oke, sekarang kita masuk nih
ke pertumbuhan populasi mempengaruhi output. Bagaimana mekanismenya? Nah, kita asumsikan populasi dan tenaga kerja itu tumbuh pada tingkat N nih. Tumbuh pada tingkat N, N ini adalah variabel eksogen juga, sehingga pertumbuhan dari tenaga kerja, ini kan pertumbuhan ya, pertumbuhan dari tenaga kerja itu sama dengan N, populasi tenaga kerja sama. Jadi ketika populasi naik, tenaga kerja juga naik kan pastinya. Gitu. Jadi contoh misalkan untuk lebih memahami, misalkan L ini 1000 pada tahun Y dan pertumbuhan populasi 2%. Maka yang terjadi adalah perubahan tenaga kerjanya berapa sih? Ya kan, perubahan tenaga kerja, maka ini tingkat populasi sama pertumbuhan L. Kalau L-nya ini adalah 10.000, sementara pertumbuhan populasinya 2% atau 0,02%, maka kita bisa mencari L, peningkatan tenaga kerjanya itu berapa di tahun depan, seperti itu. Jadi maka bisa kita kalikan 0,02 dikalikan L-nya ini adalah tadi populasi 1000. Tenaga kerja di tahun Y ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa tenaga kerja di tahun depan Y plus 1 itu adalah 1020 karena tadi populasi tumbuh 2%, ya kan. Sementara proporsi pertumbuhan populasi 2% ini akan mempengaruhi jumlah tenaga kerjanya tadi. Jadi tenaga kerja meningkat. Ini definisi awal dari pertumbuhan populasi. Nah, dalam untuk menganalisis hubungan pertumbuhan populasi dengan output, kita juga punya definisi yang dinamakan break-even investment. Jadi dilambangkan dengan depresiasi ditambahkan oleh tadi pertumbuhan populasi atau tenaga kerja. Ini rate-nya ya, tingkat depresiasi sama tingkat pertumbuhan populasi tenaga kerja. Nah, dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan capital, ini adalah merupakan jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menjaga stok modal konstan atau jumlahnya tetap sama. Karena apa? Karena di sini depresiasi kan mempengaruhi mempengaruhi jumlah stok capital di perekonomian ya kan. Kalau depresiasinya ada depresiasi, asumsinya capitalnya sama, maka stok capitalnya itu akan turun, ya kan. Nah, ditambah lagi ini, kalau jumlah penduduk stok capitalnya tetap ya, jumlah penduduknya naik, jadi stok capitalnya itu akan semakin mengecil. Kalau misalkan stok capitalnya kan kita hitungnya dalam satuan pekerja ya, karena ketika N-nya naik, maka stok capitalnya akan shrinking, ya kan, seiring bertambahnya penduduk. Karena stok capital dibagi jumlah penduduk, setiap orang itu akan mendapatkan jumlah capital yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya, dibandingkan sebelum terjadi pertumbuhan populasi, gitu. Sehingga dua variabel inilah yang mempengaruhi nanti capitalnya, sehingga ada yang dinamakan break-even investment, di mana jumlah investasi yang ini dibutuhkan untuk menjaga stok modal itu jumlahnya tetap, tidak naik, tidak turun. Nah, break-even investment ini mencakup delta K. Didapat dari mana? Didapat dari ini ya. Jadi, kita kalikan ini delta kecil dengan K, maka ini merupakan salah satu unsur dari break-even investment yang digunakan untuk menggantikan modal yang terdepresiasi, seperti itu. Kemudian, di sisi lain ada N dikali K. Ini adalah untuk membekali pekerja baru dengan modal. Artinya apa ini? Kalau misalkan ini besaran ini adalah besaran modal yang dibutuhkan untuk menutup ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan K-nya proporsi capitalnya itu
per orangnya atau per pekerjanya itu menyusut, ya kan? Begitu. Maksudnya gini, takutnya bingung nih, saya kasih angka nih. Misalkan N-nya ini adalah tadi 0,2 lah, 0,2, terus K-nya itu adalah 1000, ya kan? Pada awalnya K-nya 1000 dibagi jumlah penduduknya ini misalkan 10 ya, maka dibagi 10 itu adalah 100 per penduduk. Tapi ketika ada terjadi pertumbuhan penduduk 0,2, maka populasinya naik, misalkan capitalnya tetap ya 1000, terus populasinya naik jadi kalau 0,2 ini 20%. 0,2 kali 10 berapa tuh? 2, jadi 12. Nah, yang terjadi apa? Capitalnya dibagi terhadap 12 penduduk, misalkan 1000 bagi 12, jumlahnya mungkin lebih kecil ya. Saya ini kalkulator dulu. 1000, pokoknya lebih kecil dari 100 lah. Lebih kecil ya. Lebih kecil dari 100, sorry. Lebih kecil. Kecil. Nah, ini maksudnya itu. Jadi ketika ada pertumbuhan N, maka kita butuh N kali K modal untuk menutup stok investasi supaya tidak turun. Nah, ketika ada depresiasi, juga kita memerlukan depresiasi dikali K, membutuhkan modal sebesar depresiasi dikali K untuk menggantikan modal yang terdepresiasi, sehingga kita tetap dapat menjaga jumlah investasi pada tingkat yang konstan atau sama, atau kita sebut break even investment. Nah, jika tidak dilakukan itu, jika tidak kita tutupi dengan ini, maka akan turun seiring rasio stok modal yang ada menjadi lebih kecil karena mungkin tersebar pada populasi pekerja yang terus naik, kayak gitu ya kan? Atau karena turun karena depresiasinya, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba masukkan, kita lihat persamaan dinamis atau persamaan pergerakan stok modal K. Tadi kan kita sudah spesifikasikan tadi. Nah, tadi di awal itu, nah ini ya. Nah, dengan pertumbuhan populasi, kita memasukkan variabel pertumbuhan populasi, maka persamaan pergerakan stok modal itu menjadi seperti ini. Delta K sama dengan investasi, ini investasinya ya, besaran investasinya, dikurangi oleh break even investment, atau proporsi dari depresiasi ditambahkan rate pertumbuhan penduduk, dan itu diproporsikan terhadap capital yang ada. Nah, kalau misalkan proporsi ini jauh lebih besar, misalkan ini lebih besar, ya kan? Lebih besar daripada investasinya, maka yang terjadi stok modalnya akan turun, ya kan? Sebaliknya, kalau misalkan ternyata ininya lebih, sorry, tadi harusnya kayak gini ya tandanya ya. Kalau ininya lebih besar, maka tadi K-nya turun. Tapi sebaliknya, kalau misalkan yang SF-nya investasinya itu lebih tinggi dibandingkan break-even investment-nya, maka yang terjadi adalah akumulasi kapital atau delta K-nya itu naik. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini sudah kita bisa masukkan dan lihat hubungannya dengan kenaikan jumlah modal di dalam perekonomian. Nah, coba kita lihat di grafiknya seperti apa, ya kan? Tadi kan kita lihat bahwa yang garis lurus ini hanya depresiasi, ya kan, yang mempengaruhi penurunan stok modal. Tapi sekarang kita masukkan unsur pertumbuhan populasi lagi, ya kan, sehingga kita dapatkan garis
Yang lurus ini merupakan break even investment tadi. Break even investment. Nah, sementara investasi masih sama bentuknya seperti ini. Di mana K ini merupakan steady state kondisi atau stok modal pada kondisi steady state. Dia terus seperti ini karena tingkat apa ini tadi namanya? Break even investment-nya itu sama dengan tingkat investasi. Jadi delta K-nya sama dengan, ya kalau ini sama, maka delta K-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi analisisnya sih hampir sama juga. Nanti kalau misalkan kita tabungannya naik, kemudian investasinya naik, nanti hubungannya sama kita melihatnya soalnya dengan pertumbuhan ekonomi nanti aja. Tapi logika mekanismenya itu hampir sama. Nah, kita lihat dampak dari populasi terhadap output nantinya ya dalam model pertumbuhan Solow ini. Jadi peningkatan di dalam N atau pertumbuhan populasi ini akan menyebabkan apa? Peningkatan N ini kan menyebabkan break even investment-nya akan naik, ya kan? Dia bergeser, kurva yang lurus ini akan bergeser ke kiri, naik, ya kan? Dari N1 ke N2. Nah, yang terjadi, hal ini akan menyebabkan apa? Level steady state yang tadinya K1 itu akan turun ke K2. Maka posisi steady state awal yang di sini itu adalah yang steady state awal ini kondisi di mana tingkat depresiasi atau investment break even investment itu lebih tinggi dibandingkan dengan investment actualnya. Maka stok modal di dalam perekonomian, tadi kan ingat ya, stok modal ini SF terus sama break even investment-nya. Nah, maka kondisi yang ininya kan lebih tinggi ya, ininya lebih tinggi. Jadi yang terjadi adalah stok modalnya akan turun. Nah, K-nya ini turun sampai pada titik di mana ketemu steady state yang baru, yaitu di titik K2, di titik ini. Ini udah nggak bergerak-gerak lagi, nggak turun, nggak naik. Seperti itu K-nya. Nah, ini yang terjadi. Jadi ketika terjadi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan populasi, maka dia akan menyusutkan stok modal di dalam perekonomian. Asumsinya yang lain tidak berubah, ya kan? Kayak gitu. Nah, model ini memprediksi. Jadi prediksi yang pertama itu dari dua analisis yang tadi kita lihat, mulai dari saving, investment, kemudian hubungannya dengan output, kemudian yang kedua pertumbuhan populasi. Jadi di model ini yang pertama itu memprediksi bahwa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang lebih tinggi itu akan memiliki tingkat modal dan pendapatan per pekerja yang lebih rendah pada jangka panjang. Karena tadi terjadi ketika N-nya naik tadi kan, maka capital stock-nya ini akan turun. Ya kan? Apakah hal ini konsisten dengan prediksi dengan data empirisnya? Kita lihat. Jadi ini adalah evidence di negara-negara di seluruh dunia terkait pertumbuhan populasi yang mempengaruhi pendapatan per kapita atau per orangnya. Kita lihat. Jadi kalau negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi, semakin tinggi, maka income per kapitanya itu semakin rendah, ya kan? Jadi kayak gini nih bentuknya nih. Tuh, kalau kita bisa garis trennya. Kalau misalkan semakin tinggi ini, maka semakin rendah pendapatan per kapitanya. Iyalah, pendapatan per kapita kan karena dibagi jumlah penduduk. Indonesia termasuk tinggi juga penduduknya, ya kan? Gitu. Dan hal misalkan Brunei itu mungkin PDB-nya itu masih lebih tinggi, nggak tahu deh, lebih tinggi Indonesia atau Brunei. Tapi Indonesia kan masuk G20, jadi 20 dengan PDB terbesar, pendapatan terbesar.
Kalau Brunei kalau nggak salah enggak ya. Nanti saya lihat deh. Intinya adalah apa? Kita lihat kalau misalkan negara dengan populasi yang rendah, pertumbuhan populasinya rendah, itu dia akan memiliki tingkat pendapatan per orangnya itu akan lebih tinggi kayak gitu. Jadi harus diatur juga. Jadi kalau pengen suatu negara itu pertumbuhannya tinggi atau lebih sejahtera, jangan banyak-banyak orang sebenarnya dalam tanda kutip ya. Tapi kalau menurut saya pada tahap tertentu, pada level tertentu juga orang itu pertumbuhan populasi itu butuh, tapi jangan terlalu tinggi sebenarnya. Karena kalian bisa lihat, coba negara-negara dengan tingkat perekonomian yang tinggi, PDB-nya tinggi, itu kan populasinya juga tinggi. Karena kan kita tahu, kita udah belajar nih persamaan identitas secara total itu kan, ada faktor, ada persamaan identitas CI, G, X, ya kan? Net export. Nah, konsumsi ini juga dipengaruhi sama populasi. Semakin tinggi populasi, maka tingkat konsumsi akan tinggi. Investasi dipengaruhi oleh tabungan. Tabungan dipengaruhi oleh populasi. Semakin banyak orang, probabilitas kenaikan savingnya juga akan semakin tinggi. Nah, ini ketika dua-duanya tinggi, naik, itu akan mempengaruhi Y. Tapi tidak terlalu tinggi ya tingkat pertumbuhan populasinya, karena itu akan menurunkan kesejahteraan secara agregat. Kesejahteraan itu pendapatan per kapitanya akan lebih rendah. Gitu, mudah-mudahan nangkep maksud saya. Ini yang prediksi pertama. Jadi tadi negara dengan pertumbuhan yang tinggi biasanya income per kapitanya akan rendah. Nah, prediksi yang kedua dari model Solo yang tadi di awal. Jadi model ini memprediksi bahwa negara-negara dengan tingkat tabungan dan investasi yang lebih tinggi, dia akan memiliki tingkat modal dan pendapatan per pekerja yang lebih tinggi pada jangka panjang. Ini konsisten nggak nih? Kita lihat. Ini berlawanan dengan prediksi yang pertumbuhan penduduk ya. Kalau misalkan investasinya itu lebih tinggi, maka pendapatannya akan lebih tinggi, ya kan? Jadi kita lihat, ini trennya itu seperti ini ya. Jadi ketika tingkat investasinya itu semakin tinggi, semakin ke sini, maka pendapatan per kapitanya akan semakin naik. Tadi ini sejalan dengan prediksi yang dilakukan oleh model Solo tadi, ya kan? Gitu. Jadi ada dua temuan atau dua prediksi yang sudah dibuktikan dengan data-data empiris. Jadi prediksinya model Solo itu cukup valid ya. Kita lihat korelasinya juga 0,7 nih, cukup tinggi. Gitu. Keluar. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum saya masuk golden rule. Ada pertanyaan? Halo? Untuk sementara belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Ya Pak. udah. Kita break 15 menit dulu ya. Oke, kita break 15 menit. Nanti ya jam 12 kurang lah. Kita mulai lagi. Oke. Silakan. Baik, Pak.
Hadir? Hadir, Pak. Oke. Almira? Hadir, Pak. Oke. Pujo? Hadir, Pak. Anggun? Hadir, Pak. Anida? Hadir, Pak. Audi? Hadir, Pak. Bella? Hadir, Pak. Citra? Hadir, Pak. Eka? Hadir, Pak. Elma? Hadir, Pak. Erika? Hadir, Pak. Ersa? Hadir, Pak. Guntur? Hadir, Pak. Oke. Irena? Hadir, Pak. Kordiala? Hadir, Pak. Mahat? Hadir, Pak. Miftahudin? Hadir, Pak. Muhammad Ridwan? Hadir, Pak. Muhammad Al-Fatoni? Muhammad Al-Fatoni? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Faiz? Hadir, Pak. Mutiah Mumtaz? Hadir, Pak. Oke. Nandini? Hadir, Pak. Ridwan Harta? Hadir, Pak. Sabita? Hadir, Pak. Sulistiana? Hadir, Pak. Teddy? Hadir, Pak. Oke. Yesi? Hadir, Pak. Hadir semua ya. Ini hadir semua, saya simpan presentasi. Oke, aman insya Allah. Kita lanjut ya. Sekarang masuk ke golden rule, tingkat modal. Jadi golden rule ini kayak situasi atau titik di mana berapa sih tingkat modal yang seharusnya dicapai gitu, dicapai dalam atau dipenuhi dalam suatu perekonomian supaya perekonomian itu optimal dan tingkat konsumsi itu tinggi seperti itu. Dan pastinya nantinya perekonomian akan tinggi juga ya kan, pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Nah, jadi di sini nilai S yang berbeda itu akan menyebabkan titik atau level state, posisi steady state-nya juga akan berbeda kan. Tadi sudah ditunjukin pengaruh S. Ketika S-nya naik, maka grafik investasi akan naik dan itu akan mengubah titik steady state tadi. Nah, steady state yang terbaik itu memiliki konsumsi per orang yang paling tinggi, spesifikasinya gitu ya. Jadi definisinya gitu. Steady state yang terbaik adalah titik di mana tingkat konsumsi per orang itu paling tinggi ya kan. Nah, kita mau mencari itu nih di golden rule ini. Jadi konsumsi pada titik steady state itu dapat dispesifikasikan seperti ini. Ini sama aja tadi yang fungsi konsumsi ya kan. Cuma dia pakai bintang ini karena menunjukkan bahwa ini adalah tingkat konsumsi di posisi steady state yang terbaik. Gitu. Jadi fraksi dari 1 minus S atau sisa dari pendapatan setelah dikurangin tabungan. Seperti itulah. Nah, peningkatan S ini akan menjadikan K dan Y itu lebih tinggi dan pada akhirnya akan menaikkan C. Kalau tadi kan Y plus C plus I, tadi fokus di
kenaikan output itu fokus di investasi, ya kan? Atau tadi supaya tidak terlalu menggerus stok modal, kita juga harus memperhatikan tadi N-nya itu, ya kan? N-nya ini harus dipertahankan supaya tidak menyebabkan stok modal itu tergerus. Nah, tadi ini, dan kita belum melihat konsumsi. Nah, untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, pertumbuhan ekonomi tinggi, maka kita juga harus melihat unsur konsumsinya tadi, sehingga kita harus mencari level di mana steady state ini memiliki konsumsi yang paling tinggi, ya kan? Ini fungsinya golden rule tadi. Nah, K dan Y yang lebih tinggi itu akan capital, dan Y yang lebih tinggi akan menaikkan C. Nah, peningkatan S juga ini akan mengurangi share konsumsi pada pendapatan, ya kan? Ini juga akan menurunkan C. Jadi harus dilihat juga ketika S naik, dia akan terkompensasi secara negatif terhadap konsumsinya akan turun seperti itu. Jadi seberapa banyak sih S-nya harus dinaikkan dalam sebuah perekonomian, itu juga harus ditimbang-timbang karena ada efek negatifnya terhadap konsumsi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan atau menemukan S dan capital yang memaksimalkan C, ya kan? Karena ketika S naik, capital ini bisa naik, tapi di satu sisi ada efek negatif ke C, sehingga kita harus mengkombinasikan kenaikan atau tingkat S dan K yang memaksimalkan C. Ini pertanyaan utamanya di sesi Golden Rule. Nah, untuk menemukan Golden Rule tadi, itu maksudnya tingkat S dan K yang mengoptimalkan C, itu kita harus mengetahui atau menuliskan persamaan C itu dalam bentuk capital dulu. Tadi kita ketahui bahwa C itu adalah konsumsi adalah selisih dari Y dikurangin investasi, atau I-nya ini kan saving juga ya. Nah, Y ini merupakan fungsi dari capital, ya kan? Selain itu investasi ini merupakan fungsi dari ini break even investment, ya kan? Karena sebenarnya ini juga YS juga di sini. Y sama dengan S, ya kan? SFK. Nah, persamaan, setelah kita tulis persamaan C dalam bentuk K, kita dapatkan persamaan C ini adalah FK dikurangin break even investment ini. Nah, C ini akan maksimum, C ini max ketika MPK, marginal product of capital-nya ini sama dengan delta kecil ditambahkan N. Jadi rate of depreciation plus rate of population growth, ya kan? Nah, ini maksimum ketika MPK-nya sebesar ini. Jadi kita cari ini ya, ibaratnya kalau MPK kan, kalau kalian mau cari marginal product dari equation awal itu adalah turunan pertama. Tapi itu kita nggak melalui cara itu deh, biar logikanya lebih mudah nangkepnya. Nah, berangkat dari sini, kita bisa mendapatkan persamaan, kita modifikasi. Nah, jadi kita bisa dapatkan persamaan N itu sama dengan MPK, marginal product of capital, dikurangin depresiasi, ya kan? Itu jumlahnya ekuivalen dengan tingkat pertumbuhan populasi. Sehingga dalam golden rule steady state, net MPK atau MPK dikurangin depresiasi, ini saya sebut net MPK ya. Net MPK. Jadi perubahan capitalnya setelah dikurangi depresiasi itu harus sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk, kan? Ini adalah golden rule steady state atau prinsip utama untuk mencapai C yang maksimum, ya kan? Seperti itu. Kenapa C maksimum? Karena tadi kita pengen melihat ini steady state yang terbaik, ya kan? Yang memiliki konsumsi paling tinggi. Karena ketika kita mencapai steady state terbaik, kita dapatkan efek investasi, efek konsumsinya juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini prinsipnya ini. Jadi
MPK minus depresiasi sama dengan N. Nah, kita lihat dalam grafiknya. Tadi depresiasinya kan ini ya, steady state depreciation, kemudian steady state output, seperti ini. Nah, di bawah, Izin, Pak. ya, Sulistiana tadi keluar izin ACC. oh iya, ya, oke, terima kasih. Nah, output ekonomi itu digunakan untuk konsumsi atau investasi, ya kan? Tadi CY, C atau Y sama dengan C plus I, ya kan? Nih, maksudnya ini. Nah, pada kondisi steady state, investasi itu sama dengan depresiasi. Pada kondisi ini, I sama dengan depresiasi, ya kan? Jadi bersinggungan nih garis depresiasi sama garis investasinya. Nah, oleh karena itu, konsumsi steady state itu sama dengan output dikurangin apa? Output dikurangin proporsi depresiasi terhadap K. Jadi selisih ini sama ini itu adalah konsumsi. Nah, kalau misalkan outputnya lebih rendah, konsumsinya negatif lah ya. Makanya kita fokusnya ke sisi kiri, karena ini adalah situasi di mana output ini lebih besar daripada depresiasi, sehingga konsumsi itu bernilai positif. Nah, konsumsi steady state ini akan maksimum pada titik golden rule steady state. Itu dilambangkan dengan K. Jadi titik golden rule steady state adalah titik di mana tingkat konsumsinya ini paling besar, ya kan? Kalau di sini kan lebih kecil, ya kan, dibandingkan yang ini. Kalau di sini juga lebih kecil, apalagi di sini, ya kan, lebih kecil. Jadi yang maksimum ini adalah ini, titik ini. Jadi ini adalah golden rule, golden rule steady state. Golden rule steady state. Nah, ini yang dimaksud golden rule steady state itu titik ini. Ini adalah yang menjadi tujuan dari policy maker untuk membuat kebijakan. Berapa besarnya saving, investasi, konsumsi, karena pada titik ini pertumbuhan ekonomi akan maksimum. Gitu. Nah, ini untuk yang stok modal di titik golden rule steady state ini adalah dilambangkan dengan K bintang gold. Sementara konsumsinya itu dilambangkan dengan C. Ya. Situasi di bawah golden rule steady state ini, dia akan meningkatkan capital stock steady state-nya, ya kan? Nah, ketika capital stock-nya naik, ya kan, maka konsumsinya juga akan terus naik, ya kan? Capital stock-nya naik, maka konsumsinya naik. Kalau di sini misalkan, ya kan, karena tadi prinsip tadi, ketika capital stock itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan depresiasi, capitalnya itu lebih besar dari depresiasi, ya kan, maka stok capitalnya itu akan terus naik, ya kan, sehingga K-nya ini akan terus naik, dan konsumsi juga akan naik nih semakin ke sini, ya kan, sampai pada titik maksimum di mana mencapai golden rule steady state, ya kan, ini nih. Namun ketika di atas titik ini golden rule steady state, maka capital akan masih terus naik karena posisinya investasi masih lebih tinggi dari depresiasinya, ya kan. Ini investasi lebih tinggi dari depresiasinya, akan terus naik, tapi situasi ini akan menurunkan, jika kita berada di posisi ini akan menurunkan apa? Tingkat konsumsi. Tingkat konsumsinya mengecil, ya kan? Seperti itu. Sampai pada titik nanti stoknya itu, kenaikan stoknya akan 0 ketika di titik ini, dan tingkat konsumsinya juga akan 0. Ya gitu. Ini adalah konsep golden rule tingkat modal. Jadi yang di sini nih, tujuannya di sini. Tadi kita udah mempelajari steady state, tapi ada juga
yang paling prima, yang paling premium steady state, yaitu golden rule steady state. Ini posisi pertumbuhannya itu akan tinggi sekali. Gitu. Nah, dalam proses transisi menuju golden rule steady state ini, ada beberapa catatan. Jadi perekonomian tidak memiliki kecenderungan untuk menuju titik golden rule steady state dengan sendirinya, sehingga perlu dilakukan intervensi, ya kan? Nah, oleh karena itu pembuat kebijakan harus menyesuaikan apa? S untuk mencapainya, menyesuaikan saving. Nah, penyesuaian ini akan membawa pada titik steady state yang baru dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi. Tapi pertanyaannya apa yang terjadi pada konsumsi selama proses transisi ini menuju golden rule? Berarti kan ketika kita ingin mengkondisikan golden rule, kita harus menaikkan S sebagai pemerintah, ya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi selama pada konsumsi selama proses transisi ini terjadi? Nah, kita lihat. Kalau misalkan pada awalnya suatu negara itu memulai dengan tingkat modal yang berlebih, yaitu jika K bintangnya ini lebih besar daripada K bintang gold, maka peningkatan konsumsinya, konsumsi steady state ini mensyaratkan penurunan S, ya kan? Nah, dalam masa transisi menuju golden rule ini, maka konsumsi akan lebih tinggi sepanjang periodenya. Nih, kita lihat yang kuning. Awalnya naik drastis, lama-lama memang melandai, tapi tetap jauh lebih tinggi daripada awalnya, ya, steady state condition-nya, seperti itu. Jadi kalau kondisi, tadi saya balik dulu ke grafik yang tadi. Jadi kalau misalkan kondisi mulai K-nya ini di sini, ya, lebih tinggi, ya kan? Maka maka peningkatan C mensyaratkan penurunan S, ya kan? Maka ini S-nya ini atau investasinya harus diturunkan supaya kita bisa mencapai titik golden rule steady state tadi. Nah, peningkatan C akan mensyaratkan penurunan S, maka konsumsinya akan menjadi lebih tinggi sepanjang periode. Sebaliknya, ketika kita memulai dengan modal yang kecil, stok modal yang kecil, atau K bintangnya itu lebih kecil daripada K bintang golden rule, maka peningkatan C mengharuskan kenaikan S. Jadi S-nya ini harus naik dulu, saving naik, investasi naik, maka konsumsi akan naik. Konsumsi naik, maka yang terjadi selama proses transisinya adalah pada generasi berikutnya akan menikmati konsumsi yang lebih tinggi daripada steady state di sini, ya kan? Nah, jadi dia konsumsi generasi berikutnya itu, ini kan waktu, ya, dari waktu, maka mereka akan menikmati konsumsi yang lebih tinggi daripada yang titik-titik ini. Tapi generasi yang sekarang yang berada dalam proses transisi, ketika perekonomian memulai dengan modal yang kecil, dia akan mengalami penurunan awalnya konsumsinya, tapi lama-lama akan naik. Seperti itu. Nah, itu generasi yang sekarang. Ini adalah transisi menuju golden rule steady state. Itu. Jadi tadi kita lihat, ya. Jadi kalau misalkan mulainya capital stock-nya itu lebih tinggi, untuk menaikkan konsumsi, dia harus menaikkan saving. Tapi kalau misalkan dia kondisi awalnya dimulai dengan K yang lebih kecil, untuk menaikkan konsumsi, dia harus menurunkan saving, seperti itu. Ya. Oh, sorry, kebalik. Jadi untuk yang K-nya lebih tinggi, maka peningkatan C tadi mensyaratkan penurunan S, ya kan? Tadi kalau misalkan di sini. Jadi untuk peningkatan konsumsi, maka S-nya ini harus diturunkan. S-nya harus turun, maka C akan meningkat. Sementara kalau yang di sini, S-nya harus naik, supaya konsumsinya ini meningkat, supaya kita bisa mencapai titik konsumsi yang maksimum.
gitu. Nah, dari itu semua kesimpulannya apa? Tadi udah pertumbuhan solo, awalnya kita spesifikasikan modelnya, fungsi yang terkait apa, udah kalian pelajarin. Kemudian kita lihat hubungannya dengan akumulasi kapital dengan pertumbuhan ekonomi, capital nanti hubungannya dengan investasi, hubungannya dengan saving juga. Kemudian kita lihat pertumbuhan populasi, hubungannya dengan tenaga kerja dan penurunan stok capital. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Model pertumbuhan solo ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan dan populasi itu menentukan stok modal steady state dan tingkat pendapatan per kapita steady state yang tadi sudah ditunjukkan. Nah, negara yang memiliki tingkat tabungan dan investasi yang tinggi itu akan lebih makmur dibandingkan negara yang tingkat tabungan dan investasinya lebih rendah. Jadi kalau kita mau, misalkan kalian jadi nanti menteri keuangan atau jadi perekonomian, ya kan, kalian bisa ngasih ketika dikasih tugas nih, gimana caranya supaya memakmurkan negara, ya salah satunya adalah itu meningkatkan stok modal supaya dengan cara meningkatkan investasi dan tingkat tabungan kayak gitu. Karena secara empiris sudah terbukti bahwa negara yang tingkat tabungan dan investasinya tinggi dia akan lebih makmur, akan lebih mendorong perekonomian atau perekonomiannya lebih tumbuh. Nah, sementara negara yang tingkat pertumbuhan populasinya lebih tinggi itu akan relatif lebih miskin dibandingkan negara yang tingkat pertumbuhan populasinya rendah. Nah, di sisi lain juga harus diperhatikan tingkat populasi yang tadi saya bilang. Populasi itu harus diatur sedemikian rupa tumbuh tetap, tapi tidak exploding ya, tidak terlalu berlebihan tumbuhnya. Karena itu akan ya logika ekonominya sih ketika orangnya banyak, yang dikasih makan harus banyak, ya kan? Itu. Namun model pertumbuhan solo ini itu tidak dapat menjelaskan pertumbuhan standar hidup yang terus terjadi pada sebagian besar negara. Jadi sebagian besar negara itu terus mengalami peningkatan standar hidup, ya kan? Nah, padahal output per pekerja itu kan berhenti tumbuh ketika perekonomian mencapai kondisi steady state padahal, ya kan, tapi ternyata secara fakta di lapangan itu ada beberapa negara yang terus tumbuh, standar hidupnya terus tumbuh. Nah, ini perlu, kalau untuk menganalisis itu kita perlu memasukkan unsur kemajuan teknologi. Nah, jadi ternyata mungkin output itu tetap bisa tumbuh dengan adanya kemajuan teknologi, jadi dia lebih produktif dan sebagainya. Nah, untuk kemajuan teknologi ini, analisis pertumbuhan yang atau khususnya persistent growth ya, yang terus tumbuh, yang terus ada, itu kita kaitkan dengan teknologi, itu akan kita bahas di minggu depan ya. Dan ini juga masih menggunakan solo model, solo growth model. Kesimpulannya itu. Ada pertanyaan? Ada yang masih kurang paham? Lebih abstrak dari pengantar ilmu ekonomi ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Ada atau cukup dimengerti? Izin Maksudnya- bertanya, Pak. Ya, Yesi, silakan. Tadi saya masih kurang paham, Pak, di bagian slide yang identitas pendapatan nasional, Pak. Identitas pendapatan nasional. Iya, Pak. Ini, Bukan, Pak. Masih di slide awal 8 atau 9 gitu tadi, Pak. delapan atau 9. Mana? Pendapatan nasional itu tadi sih. Nih, Oh, iya, ini, Pak. ini kan? Iya, tadi kan ini kan Pak, mengapa ya Pak tidak ada belanja pemerintah? Itu karena simplifikasinya aja atau ada faktor lain ya Pak?
simplifikasi aja, karena kan nanti karena belanja kalau nggak disimplifikasi gitu, belanja pemerintah juga harus dianalisis. Sementara itu model Solo ini itu belum tidak terlalu fleksibel untuk simulasi kebijakan fiskalnya, jadi agak ribet nantinya. Kayak gitu. Jadi untuk simplifikasi, jadi kalian pahami mekanisme dasar modelnya, gimana model ini terbentuk, sehingga kita hilangkan dulu atau kita tidak masukkan unsur belanja pemerintahnya. Jadi biar diisolasi bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh konsumsi sama investasi saja, kayak gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Apa? Mengenai yang tadi, Pak, slide yang golden, iya, Pak. Golden rules. Yang masa transisi. Yang ketika di awalnya lebih besar daripada goalnya, Pak. Kan di situ dibilang supaya C-nya meningkat, kita kan bisa menurunkan investasi, menurunkan tabungannya. Nah, tapi bukannya nanti konsumsinya itu Pak, nih dalam masa transisi menuju golden rule, konsumsi menjadi lebih tinggi sepanjang periodenya. Nanti bukannya turun ya Pak? Itu turun nggak? Ya, karena apa? Peningkatan C, konsumsinya harus mensyaratkan penurunan S. Kenapa? Karena dia kan fraksi dari tadi mana? Tadi Izin, C Pak. itu, ya. Anggun minta untuk ACC, Pak. Oke. Bentar, saya lihat dulu ya. Mana tuh? Bentar ya. Diskon. Oke, dah. Tadi sampai mana? Tadi C ya. Itu adalah fraksi dari 1 dikurang S kali K ya kan? Kali Y, sorry. Apa Y ya? Pokoknya Y, pendapatan. Nah, ketika posisi ini, maka peningkatan C, ketika ininya mau meningkat, berarti S-nya harus lebih kecil ya kan? Kalau ini lebih kecil, maka proporsi C-nya itu akan terhadap pendapatan dia akan lebih tinggi. Tapi ini kondisinya, ini kondisi normal ketika modal perekonomian itu memiliki modal yang berlebihan. Artinya dia berada di titik ini, ya kan? Berada di atas dari K-gold-nya ini. Nah, untuk tadi statementnya adalah C naik, konsumsi naik, maka S-nya akan turun. Gitu. Ketika C naik, S-nya akan turun, ya kan? C-nya naik, misalkan nih, C-nya naik berarti dia kemana? Kalau kalian lihat, C-nya naik, maka C-nya ini ke atas atau ke bawah nih? Ini kan C nih. Misalkan posisi awalnya nih, C. Yang lebih tinggi, yang lebih besar, C yang lebih besar ke sini atau ke sini? Ke sini, Pak. Ke kiri ya. Ke kiri. Ke kiri apa ke kanan nih? Ke kiri ya kan? Ketika ke kiri, maka yang terjadi apa? K-nya akan lebih, stoknya akan lebih kecil. Nah, ketika stoknya lebih kecil, maka ini kan investasi ya. Investasinya juga akan lebih kecil. Kayak gitu ya, paham ya? Ini kan S-nya nih. Ini yang hijau ini investasi itu sama dengan S, ya kan? S-nya akan semakin turun. Kita lihat di sini. Tuh, S-nya akan semakin turun ketika konsumsinya naik. Paham ya? Nah, sebaliknya, ketika suatu perekonomian memiliki atau memulai dengan tingkat modal yang tingkat konsumsi yang tinggi, tingkat modal yang lebih rendah, ya kan, di bawah Golden Rule.
Nah, disinilah, anggapnya di sini. Untuk meningkatkan konsumsi, dia ke kanan atau ke kiri? Konsumsi yang lebih besar. Ke kanan ya. Nah, untuk meningkatkan konsumsi, dia mensyaratkan kenaikan apa? Ini, kenaikan tabungannya. S yang hijau ini, garis ini. Dia harus naik terus sampai kok titik ini golden rule, ya kan? Ya gitu. Makanya ini sejalan dengan tadi yang dikatakan di sini. Jadi kalau kondisi K-nya ini lebih kecil dari K gold, maka peningkatan konsumsi itu mensyaratkan kenaikan S tadi. S-nya harus naik supaya C-nya ini lebih besar dan mencapai titik golden rule consumption. Kayak gitu ya. Jadi sulit ya. Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Apa? Suara siapa tuh tadi? Abdillah, Pak. Oh, Abdillah. Ayo, Abdillah. Apa? Iya. Itu untuk transisi menuju golden rule tadi, Y-nya itu asumsinya dianggap tetap atau berubah, Pak? Y-nya ini juga berubah, tergantung dari kondisinya. Ketika capital awalnya itu lebih besar, kemudian ketika kita mau menuju golden rule, maka Y-nya akan turun, ya kan? Y-nya akan turun. Tapi nanti kan dia dimaksimisasi dengan apa? Coba kita lihat. Saya lebih enak pakai yang grafik ini sih. Jadi masa transisi ini, ya kan? Tingkat investasinya kan di sini ya. Transisinya misalkan kita mulai di sini, titik di sini. Coba saya yang pertama deh, K-nya lebih besar. Oke. K-nya lebih besar, maka investasinya turun, S-nya turun, kemudian tadi apalagi yang turun? Y-nya juga turun, tapi Y-nya mungkin turun akibat turunnya investasi ya, tapi di sisi konsumsinya dia tidak turun, di konsumsinya justru naik. Karena tapi nanti secara akumulasi itu harusnya posisi ini baik capital sama konsumsinya itu adalah memaksimisasi output nanti, pertumbuhan ekonominya maksimum, ya kan? Memaksimisasi konsumsi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang baik itu di sini. Karena ketika ini bisa kita capai, maka stok modal akan naik, kemudian kenaikan stok modal itu akan mempengaruhi peningkatan Y, kayak gitu. Tapi pas masa transisi, Y-nya akan turun dulu akibat penurunan investasi, kayak gitu ya. Saving dan investment-nya kan turun tadi. Kayak gitu ya, Abdillah. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ada, udah paham nih ya. Oke, kalau misalkan nggak ada, saya cek dulu presensi, kartu mengajar udah. Semua. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sampai sini. Selamat beristirahat. Tinggal berarti pertemuan sebelum UTS itu tinggal satu pertemuan lagi ya. Kita akan masih membahas pertumbuhan ekonomi. Jadi udah mulai dicicil ya. Saya masih punya utang nilai tugas 1. Kemarin long weekend ternyata nggak
nggak kepegang, tapi saya usahakan minggu ini. Karena penting, jadi kalian tahu progres kalian sampai di mana, jadi persiapan UTS-nya juga bisa lebih semangat gitu. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya lewat email maupun Telegram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah.